wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita, waktu luang, sehingga alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir mendengarkan sedikit dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan orang-orang yang mencintai sunnah beliau hingga akhir zaman. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas di antara yang kita bahas di 2 pekan yang lalu. Karena pekan yang lalu libur. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada malam hari ini untuk murojaah sedikit apa yang sudah kita sampaikan di pekan yang lalu. Buat kalau nak ingat yang pekan-pekan yang lalu itu udah masuk ke YouTube, tinggal dibuka aja ya, kalau nak murojaah. Kalau kita buka buku itu kan agak bokat nih, putar video, Kemarin di antara pembahasan kita di 2 pekan yang lalu, metode pemilihan di dalam Islam. Metode pemilihan pemimpin di dalam Islam itu ada 3. Ya, metode yang diakui di dalam agama Islam itu ada 3. Yang pertama ini, yaitu melalui pemilihan yang dilakukan oleh para ahlul halli wal aqd, yaitu para tokoh umat, para ulama. Mereka berkumpul kemudian mereka memilih pemimpin. Itu cara yang pertama. Yang kedua, melalui pelimpahan kepercayaan dari khalifah sebelumnya untuk mengurus umat, sehingga dengan cara beralih tampuk khilafah kepada seseorang, atau pelimpahan kekuasaan. Yang ketiga, melalui kudeta atau penaklukan dan penguasaan dengan aksi militer, sampai penguasa baru tersebut membangun kembali pemerintahan umat dan berlakulah tampuk khilafahnya melalui kekuatan dan penaklukan. Dan jadi ini pun diakui di dalam Islam. Ada 3. Kemarin sudah kita sebutkan di sini ada perbedaan pendapat berkenaan dengan penetapan yaitu Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Ya, ada perbedaan pendapat di antara kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dengan nas yang sharih. Nas yang sharih itu dengan dalil-dalil dari sunnah Nabi SAW yang tegas. Kemudian ada juga yang berpendapat dengan isyarat-isyarat dari Nabi SAW. Nah, yang benar di sini penetapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai khalifah berdasarkan proses pemilihan.
Selesai proses apa? Pemilihan. Apalagi makanya voting melalui ahlul ahli wal aqd tadi itu ya. Kemudian juga kemarin untuk ulang sedikit, pembaiatan seluruh penduduk bukanlah syariat, bukanlah syarat apa. Jadi ketika pemimpin itu terpilih, kemudian baiat, berjanji untuk mendengar dan taat setia dengan pemimpin itu. Jadi tidak semuanya harus membaiat, cukup hanya perwakilan-perwakilan saja. Ngantuk malah. Baik, kita lanjutkan. Akan tetapi ini ya, sampai sini. Setelah masa 4 khalifah Ar-Rasyid, Al-Khulafa Ar-Rasyidin, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin ar-rasyidin fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ya. Nah, setelah masa khalifah yang keempat itu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib, kepemimpinan kaum muslimin ditetapkan melalui satu dari 2 metode yang saat ini ada. Baik itu melalui metode mandat, pelimpahan kekuasaan seperti yang terjadi di negara Saudi Arabia sekarang. Sistem kekerajaan itu kan pelimpahan dari ayahnya, kemudian anaknya, kemudian cucunya, keturunannya. Ini diakui di dalam Islam. Ini diakui di dalam Islam. Baik itu melalui metode pelimpahan kekuasaan maupun melalui kekuatan dan penaklukan. Ini juga terjadi. Seperti di negara-negara Timur Tengah saat ini. Ya, ada aksi militer. Kita tidak membenarkan aksi militernya. Ya, untuk memberontak begitu kepada pemimpin, kemudian setelah diambil, kemudian para masyarakatnya wajib untuk mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut, walaupun dia mengambil dengan cara militer atau dengan cara kudeta. Jadi bila umat ditaklukkan melalui kekuatan atau aksi militer dan penguasaan, maka tampuk khilafah berlaku baginya. Tampuk khilafah berlaku baginya. Dah ada apa baju deh. Ya subuh lah nyuhung ke pondok ya. Kayak ngamai sudah. Ya, bapak pemuda hijrah. Malam sudah nanya, ini Pak Li ini cik muncul kemana itu. Allah sibuk mana. Meskipun bukan berasal dari Quraisy. Karena disebutkan dalam hadis kemarin di beberapa pekan yang lalu, di antara syarat pemimpin itu adalah dari apa ya? Dari orang Quraisy. Nah, kalau seandainya ada pemimpin yang menaklukkan dengan cara kudeta, dia bukan orang Quraisy, maka wajib bagi kita untuk mendengar dan taat. Wajib bagi kita untuk mendengar dan taat. Dalilnya adalah hadis dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna khalili, sesungguhnya kekasihku, awsani." Maksudnya kekasihku ini siapa nih? Rasulullah SAW. Abu Dzar mendengar Nabi SAW bersabda, kata beliau, "Inna khalili, sesungguhnya kekasihku yaitu Rasulullah SAW, awsani, telah berwasiat kepadaku, an asma'a wa ati'u, untuk mendengar dan taat, wa in kana 'abdan habasyian." Ya, kemudian dalam hadis ini mujadda'a al-atraf. Ya, sungguh kekasihku berwasiat kepadaku agar aku mendengar dan taat, meski terhadap budak Habasyah.
yang berhidung pesek. Ini hadis Rasulullah SAW. Kemarin sudah kita sebutkan faidah hadis ini. Ya, kalau seorang budak yang pesek katanya, yang hitam, kalau seandainya dia jadi pemimpin, menguasai sebuah negeri, maka wajib bagi kita untuk mendengar dan taat. Nah, disebutkan para ulama faidahnya apa? Karena kalau budak secara aturan, secara syaratnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemimpin. Kalaupun seandainya dia jadi, pasti jadinya itu melalui hal-hal yang tidak disyariatkan. Pasti ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang tersebut. Maka tetap wajib bagi kita untuk mendengar dan taat. Paham ya faidah dari hadis ini yang disebutkan oleh para ulama kita? Lihat mereka mikirnya sampai kia, Pak. Ya, mikirnya sampai ke situ. Kemudian disebutkan juga dalam redaksi hadis yang lain, walau la habasyian ka'anna ra'si zabibah. Meskipun terhadap seorang Habasyah yang kepalanya seperti buah anggur kering, seperti buah anggur kering. Buah anggur yang kering kepalanya itu. Berarti mengarim siaya apa? Ya, nada rapi, hidungnya pesek, disebutkan Nabi SAW kan hitam, legam, jadi pemimpin, budak lagi. Kalau seandainya yang seperti ini menjadi pemimpin, wajib bagi kalian untuk mendengar dan taat. Nah itu. Nah ini dalil apa ya Pak? Dalil poin yang terakhir, apa itu? Kan metode dalam pemilihan pemimpin kan ada 3 model. Ini dalil yang ketiga, Pak, diakui di dalam Islam. Apa itu? Kudeta. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya apa ya? Kalau kudeta itu diakui di dalam Islam. Maksudnya apa ya? Khilafahnya, kepemimpinannya. Bukan berarti Islam membenarkan kudeta, diperbolehkan kudeta, enggak. Tapi kalau sudah terjadi, wajib bagi kita untuk mendengar dan taat. Kalau tanya paham enggak dalil? Ah, itu ya. Kenapa kok orang-orang salafi ketika dia wajib bagi dia untuk mendengar dan taat walaupun dipimpin oleh orang yang budak umpamanya dan seterusnya. Nah, ini pendalilan para ulama kita. Jadi orang Habasyah ini bukan dari Quraisy, karena syaratnya kan pertama jangan supaya pemimpin itu harus orang Quraisy. Habasyah ini bukan orang Quraisy. Meskipun begitu wajib taat kepadanya tatkala ia mengalahkan penguasa sebelumnya. Wajib bagi kita untuk mendengar dan taat. Dan ini termasuk akidah dan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini termasuk keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak boleh bagi kita memberontak kepada pemerintah. Tidak boleh sembarangan ikut demo sana sini, tidak boleh, Pak. Rupanya di dalam Islam dilarang, dikidah, Pak. Kalau kita itu kan tetuna ayo, takbir pangan, takbir kita juga. Angkat pangan, maik senjata, angkat juga kita. Untung tidak mati kita. Kalau kita mati, wah banyak. Ya, nah itu. Nah di sini apabila tampuk khilafah memang telah berlaku baginya, maka wajib bersikap patuh dan taat kepadanya. Dalam lingkup apa? Mentaati Allah dan mentaati Rasulullah SAW. Maksudnya apa ya? Ketaatan kepada pemimpin itu terbatas. Tidak seperti kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kalau taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu mutlak. Karena Allah dan Rasul tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Intinya kalau Allah dan Rasulnya itu tidak memerintahkan sesuatu perkara maksiat. Tapi kalau pemimpin mungkin tidak, sangat mungkin. Sangat mungkin bagi dia untuk memerintah sesuatu yang ma'ruf dan mungkin juga bagi dia untuk memerintah sesuatu yang mungkar. Nah, makanya ketaatan kepada pemimpin itu terikat dia. Selama ketaatan tersebut ya berkaitan dengan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Ketika perintah pemimpin tersebut berkaitan dengan hal yang bukan dalam rangka mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan perintah tersebut adalah perintah yang maksiat, maka stop, kita cukup sampai di situ. Tidak boleh apa namanya bagi kita untuk mentaatinya. Tapi juga tidak apa namanya, tidak serta merta kita lalu apa ya? Memberontak.
Ya, tidak serta-merta lalu kita memberontak. Dalilnya apa? Ini dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ini disebutkan oleh para ulama dalil ini, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiiullah. Lihat lafadznya. Pertama Allah pakai kalimat atiiullah, taatlah kalian kepada Allah. Kemudian wa atiiur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Lihat lafadznya pakai atiu dua kali. Atiu dua kali. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ketaatan kepada pemimpin, ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah SAW adalah ketaatan yang mutlak. Ketaatan yang mutlak. Tapi ketika Allah menyebutkan pemimpin, pakainya apa? Bukan pakai atiu. Lafadznya pakai wa ulil amri minkum. Ini kata para ulama menyebutkan bahwasanya kalau pemimpin ini dia ketaatannya tergantung apa yang diperintahkan dulu. Kalau dia memerintahkan sesuatu yang tidak memaksiati Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk mendengar dan taat. Nah, ini penjelasan di sini. Para ulama menerangkan bahwasanya Allah Tabaraka wa taala mengulang kata taatlah dua kali. Atiullah wa atiur rasul, tadi yang sudah kita jelaskan. Wa atiur rasul, dan taatlah kepada dan taatlah kalian kepada Rasul. Dan Allah tidak mengulang taatlah kepada ulil amri. Lafaznya tidak diulang pakai lafaz atiu. Tidak memakai lafaz taatlah. Sebab ketaatan kepada Rasulullah SAW itu termasuk sikap taat kepada Allah. Jadi di antara alasannya karena ketaatan kepada Allah termasuk ketaatan kepada Rasulullah. Ketaatan kepada Rasulullah termasuk ketaatan kepada Allah. May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata penulis, ketaatan kepada Rasulullah SAW itu termasuk sikap taat kepada Allah. Tidak mungkin seorang dikatakan taat kepada Allah kalau dia tidak mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan sesuatu melainkan dengan ketaatan kepada Allah. Yang keluar dari lisan Nabi, perintah dari Nabi, itu pasti perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sungguhnya yang keluar dari lisan Rasulullah SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun terhadap ulil amri, maka ketaatan kepadanya tidak seperti di atas keadaannya. Adapun terhadap ulil amri, maka ketaatan kepadanya tidak seperti di atas keadaannya. Jadi tidak diulang kata kerja taatilah saat menyebutkan ulil amri, menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada ulil amri hanya berlaku di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ditaatilah ulil amri tersebut, mana tadi ya? Sehingga ditaatilah ulil amri tersebut, demikian juga dalam perkara-perkara yang mubah. Intinya bukan memerintahkan perkara-perkara yang haram. Adapun dalam kemaksiatan, maka tidak ada ketaatan kepada siapapun, termasuk para pemimpin. Kepada orang tua kita juga tidak boleh taat ketika perintah yang diperintahkan bukan dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Istri juga tidak perlu taat kepada suami ketika perintah suami tersebut menyelisihi atau perintah dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini bukan cuma hanya untuk pemimpin saja. Nah, dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata fi maksiyati, innama ta'atu fil ma'ruf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata, tidak ada ketaatan di dalam perkara maksiat. Innama ta'at, akan tetapi ketaatan tersebut fil ma'ruf, dalam perkara-perkara yang baik, dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Apa yang malah lo sih?
Baik, jadi ulil amri itu ditaati dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hal-hal yang hukumnya mubah. Mubah atau apa? Mubah. Sesuatu yang dibolehkan. Yang namanya mubah itu sesuatu yang dibolehkan. Adapun dalam perkara maksiat, maka ulil amri tidak lagi boleh untuk ditaati. Hanya saja ini tidak berarti rakyat boleh bersikap menentang ulil amri. Walaupun ketika dia memerintahkan kepada kita perkara-perkara yang maksiat, kita tidak mentaati dia. Ya, kita tidak mentaati dia. Rakyat hanya tidak taat kepada perkara-perkara tertentu yang padanya ada unsur apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada suatu perkara maksiat tertentu, maka padanya tidak ada ketaatan kepada siapapun, tidak kepada ulil amri maupun kepada selainnya. Ya, kepada selainnya. Jadi apabila ulil amri menyuruh dirimu untuk meminum khamar, contohnya umpamanya disuruh minum arak, ya, atau disuruh datang ke kuburan untuk meminta kepada penghuni kubur, kita tidak wajib taat. Karena perkara tersebut yang diperintahkan oleh pemimpin itu perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau melakukan praktek riba. Contohnya disuruh bunga duit. Ya. Duit minyau dengan sentuhan umpamanya disuruh pemerintah. Oh, ini kan perintah pemerintah, wajib bagi kita untuk mendengar dan taat. Enggak. Kalau perkara yang diperintahkan mereka sesuatu yang haram, wajib bagi kita untuk menolaknya. Ya, wajib bagi kita untuk menolaknya. Contoh, atau melakukan praktek riba, atau membunuh orang tanpa hak umpamanya, suruh bunuh manusia, maka engkau tidak boleh taat kepada semua itu. Tetapi bukan berarti boleh memberontak kepada ulil amri. Maksudnya apa? Ketika kita tidak taat kepada dia, kita lalu angkat senjata, kemudian lalu memberontak ingin menurunkan pemimpin kita umpamanya dengan cara paksa. Tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Nah, kata beliau, bukan berarti tidak boleh memberontak, bukan berarti ia boleh memberontak kepada ulil amri, keluar dari ketaatan kepadanya, membatalkan yang namanya apa? Baiat. Kalau baiat tadi apa artinya? Kita berjanji untuk mendengar dan taat, dan terprovokasi oleh masa. Kalau kita itu kan terkadang banyak tuna ayu. Ya, ada provokator saja yang manas-manasin kita gitu. Asalnya kita ada anak angkat begitu, gara-gara ada provokator angkat juga gitu. Nah, di sini beliau sampaikan demikian juga halnya terhadap komandan pasukan. Komandan pasukan, ia tidak boleh ditaati dalam perkara maksiat. Ya, kemudian kepala kepolisian juga tidak boleh ditaati dalam perkara maksiat. Kalau polisi nyuruh kita pakai helm kan umpamanya, wajib bagi kita untuk pakai helm. Ya, main SIM umpamanya. Ini bagian dari ketaatan kita kepada ulil amri. Ya, kalau dulu tuh wallahu alam kita tidak diperintahkan ya untuk pakai helm. Ya, belum ada perintah untuk pakai helm. Di kampung tuh pernah dulu ada. Ya, helm kopok ya. Pakai dulu, yang penting ada bona di atas. Dulu pernah. Tapi sekarang udah tidak dianu lagi. Baik. Nah, seorang ayah umpamanya, ini tuliskan di sini, bila menyuruh anaknya melakukan maksiat, anak ini wajib baginya untuk mentaati orang tua. Ya, tapi dalam perkara-perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara-perkara yang mungkar. Apa contohnya di sini? Maka tidak boleh taat, kata beliau. Misalnya si ayah nyuruh anak beli rokok. Duan, kalau anak buat tahu hukum deh, duan lagi ngopok umpamanya deh, nyuruh anak boleh aku beli rokok keduanya. Kalau beli yang lain anak luat ke anak luat. Karena dia mentaati Allah Subhanahu wa taala, kona anak luatnya. Secara hukum apa ya? Kona anak luat nih, kau tuh boleh kalau suruh beli rokok umpamanya. Ya, enggak ya, karena aku yakin kalau rokok itu hukumnya haram.
Kalau hukum Arab, kalau kita di sawah itu kajian dah dari dulu dah kena yang cuman wallahu alam tapi podi memandu di wona ya sampai mati empai kita rokok kita la haula wala quwata illa billah. Duit duit yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ditanya nanti di akhirat Pak. Duan tungkut tiap hari Pak, woi ditanya nanti di akhirat itu. Ya, ini bukan masalah perkara itu hilaf para ulama ustaz tentang hukum rokok. Masalahnya sudah mubazir. Masalahnya apa ya? Mubazir itu masalah rokok ini agak sensitif. Kalau di sini aman. Karena udah tahu gitu. Sebagian besar kawan-kawan, cuman memang saya lihat memang kok bikin deh. Nih si Am yang nampak aja kunci sekali yang sampai mati. Rokok itu ustaz nampak. Ya, nah itu udah tanggung jawab masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat Pak, orang yang merokok itu bukan hisap untuk diri ya, bukan maksud hisap itu hitungan. Kenapa Pak? Karena kalau kita ngerokok di sepihak orang, kadang orang tuh tidak ridho dengan kita Pak. Duan kalau orang yang tidak ngerokok itu tidak rela yang cium asap rokok, betul tidak? Asa dongkol lah tipe rokoknya, nanti dituntut ya duan di akhirat. Habis pahala kita Pak. Jangan duan akhirat nanti datang, ngapain pahalaku banyak diambil sejak gara-gara kita ngerokok di samping orang yang tidak ridho dengan apa yang kita lakukan. Atau contohnya membelikan khamar, ya membelikan apa ya khamar, ya tidak boleh ditaati anak bayar beli, ya maka tidak boleh bagi dia untuk mentaatinya. Demikian juga halnya dengan seorang istri, walaupun suami ini kedudukannya tinggi sekali dalam Islam. Ya seorang suami ini kedudukannya sangat tinggi di dalam Islam. Bahkan kata Nabi SAW, "Lau kana yanbaghi li ahadin an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kata Nabi SAW nih, kalau seandainya lau kana yanbaghi, kalau seandainya layak, kalau seandainya diperbolehkan, kalau seandainya pantas, ya li ahadin salah seorang an yasjuda untuk sujud kepada seseorang selain Allah Subhanahu wa taala, la amartu maka saya akan perintahkan kata Nabi SAW seorang wanita untuk rukuk sujud di hadapan suaminya. Ini menunjukkan kedudukan suaminya luar biasa tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga dalam hadis kata Nabi SAW ada seorang wanita yang mengeluhkan suaminya dikeluhan di hadapan Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW mau nasihat dengan dia, unduri aina anti bit. Lihatlah engkau di mata suamimu, fa innahu jannatuk wa naruk. Maka sesungguhnya suami kamu itu adalah surga dan neraka buat kamu. Ya. Nah, meskipun demikian, kalau si suami tersebut memerintahkan pada perkara yang apa? Dalam rangka memaksiati Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi dia untuk apa? Menolak, tentunya dengan cara yang baik. Kalau berani, kalau apa ya? Berani. Kalau suruh beli rokok, tidak berani, nampak kepentingan nolak. Rokok kena sepak terjak apa di rumah begitu. Nah itu. Demikian halnya dengan seorang istri, ya tidak boleh taat kepada suami apabila menyuruh perbuatan apa ya? Maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan pembantu yang tidak boleh mematuhi tuannya bila menyuruh suatu maksiat. Akan tetapi bukan berarti si pembantu lantas bersikap berontak kepada tuannya. Ia hanya tidak patuh saja pada perkara tertentu yang memang di situ ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pada posisi istri dan anak dan rakyat umpamanya. Mereka semuanya tidak boleh bersikap berontak kepada pihak yang mereka harus taat kepadanya apabila menyuruh untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbarengan dengan itu harus disikapi dengan sikap lembut dan berbicara baik. Artinya saat berbicara dengan pihak penguasa harus sesuai dengan nilai kepatutan, sesuai dengan kedudukan. Bahkan Nabi SAW menyebutkan bahwasanya cara menasihati pemimpin itu beda dengan cara menasihati. Nah, ini juga pelajaran untuk para istri. Kalau suaminya salah cara nasihati boleh seperti diajar dia aja, karena dia seorang apa ya?
seorang pemimpin. Jangan seperti menjatuhkan dia. Apalagi kalau memberikan nasihat umpamanya di depan orang ramai, ini jelas bukan memberikan nasihat namanya. Ini namanya menjatuhkan orang lain. Ya, hendaknya ketika kita memberikan nasihat itu ketika empat mata. Ya, empat mata. Berbarengan dengan itu harus disikapi dengan sikap yang lembut dan cara yang baik. Ini teorinya, Pak. Sikap lembut dan cara yang baik. Prakteknya susah. Prakteknya baik, berat. Ya, berat sekali prakteknya. Artinya saat berbicara dengan pihak penguasa harus sesuai dengan nilai kepatutan, sesuai dengan kedudukan, kemudian dengan lemah lembut, dilakukan dengan cara rahasia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalau kalau kita mau menasihati pemimpin, ambil tangannya, kemudian nasihati dia dengan cara empat mata. Kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau tidak terima, ya sudah, itu menjadi urusan dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua ini diserahkan kepada ahlu ilmu dan ahlu haliwan atau tokoh-tokoh berpengaruh di masyarakat. Ada keterangan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dari Ali bin Abi Thalib menceritakan bahwasanya suatu kali Nabi SAW mengirim satu delegasi. Delegasi itu apa ya kalau bahasa kita? Namanya perwakilan atau utusan dikirim oleh Nabi SAW. Dan beliau menjadikan seorang dari kaum Ansor. Jadi yang dipilih itu kaum Ansor sebagai pemimpin. Nah, mereka serta memerintahkan mereka untuk mentaatinya. Ini masalah delegasi. Ya, utusan yang dikirim oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, wajib bagi kalian untuk mendengar dan taat kepada dia. Ya, wajib bagi kalian untuk mendengar dan taat kepada dia. Nah, cuman anehnya laki-laki tadi yang dikirim oleh Nabi SAW sebagai delegasi itu memarahi mereka seraya berkata, bukankah Nabi SAW telah memerintahkan kalian agar mentaatiku? Kata dia tahu nih, yang dikirim oleh Nabi SAW sebagai utusan tadi. Kata dia, mudah, bukankah Nabi SAW, Nabi kalian telah memerintahkan agar kalian mentaati aku? Maka mereka menjawab, benar. Lalu dia berkata, aku benar-benar ingin supaya kalian mengumpulkan kayu bakar. Coba kalian kalau macamnya, kalau kalian memang benar-benar taat kepada Nabi SAW, kalian kumpul kayu. So apa ya? Kumpul kayu api. Ya, so kumpul kayu api. Dan kalian nyalakan kayu api tersebut. Dikumpul kayu, kemudian dihidup. Ya, dinyalakan. Kata dia bilang, lalu kalian masuk semua ke dalam api itu. Ya, nak ngetes itu. Kan tadi pesan Nabi SAW apa ya? Aku kan diutus tuh sebagai delegasi, wajib bagi kalian untuk mendengar dan nah, saya coba kita ambil kayu, kemudian kayu api yang ditumpul, dinyalakan api, kita tamak dalam api ya. Ya, disuruh yang itu tamak dalam api. Nah, dalam kondisi seperti itu wajib nak mendengar dan taat. Ya kan bunuh diri nama. Ya, suruh tamak dalam api. Lihat, coba ceritanya ini. Mereka pun mengumpulkan kayu bakar dan menyalakan api. Lagi taat tidak? Ya, diambil, dikumpul lah. Karena taat kepada Nabi itu. Disuruh mentaati sampai delegasi itu dia. Kemudian mereka mengumpulkan kayu bakar dan menyalakan api tersebut. Tatkala mereka akan masuk ke kobar, nak tamak kan mesti dah. Saking taat dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian tatkala mereka akan masuk ke kobaran api tersebut, mereka berhenti dan saling berpandangan antara satu dengan yang lain. Ngilau kibak kanan, tentu bagi kita tu. Umah jeko suruh moga kayu api yang dihidup, kemudian dinyalakan, suruh tamak lemnya, kita pun yang tamak, ngilau kibak kanan, ngilau. Tentu kita tu umah jeko
suruh ya tamak dalam api pun tamak kan kita. Ya. Maka mereka berhenti dan saling berpandangan antara satu dengan yang lainnya. Kata sebagian mereka, mulai ngomong sudah. Kata sudah mudah, bukankah kita mengikuti perintah Nabi di bosku? Nabi memerintahkan agar taat dengan delegasi tersebut. Ya apa yang jokok delegasi, apa yang jokok yang diutus tadi, suruh tamak ngapi kita. Kata yang mudah ada. Kemudian katanya, bukankah kita mengikuti Nabi SAW demi menjauhkan diri dari api? Kita tuh mentaati Nabi SAW, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, biar tidak tamak ke dalam api neraka. Itu malah suruh tamak dia ke dalam api. Kira tu peti kita tu. Ya kan? Itu. Kata dia bilang ni, bukankah kita mengikuti Nabi SAW demi menjauhkan diri dari api? Itu malah kita tamak masuk ke dalam api. Peti kisah. Akankah kita memasukinya? Peti saya tamaklah kita tu kira. Dah berkilau kibak kanan gitu kan. Nah di saat itu tiba-tiba api pun padam dan laki-laki itu reda marahnya. Gara-gara luat ya. Pemimpin sidak tu gara-gara luat. So ngambil kayu api, so kumpul kayu api, so tamak gilau kibak kanan gitu. Peti kisah tu kemah. Kita tu kan mentaati Nabi kan bukan untuk dalam rangka nak tamak ke dalam api. Maksud kita biar kita menghindar dari api neraka tu. So tamak api neraka kau kisah tu kan. Pina sidak nak tamak ke dalamnya udah apinya sudah apa ya? Sudah bucak kalau bahasa kita, sudah mereda. Lalu kejadian ini sampai kepada Nabi SAW. Cerita itu sampai kepada Rasul SAW. Kata Nabi SAW, kata beliau, lau dakhaluha, kalau seandainya tamak ke api atau di ini, kata Nabi SAW, kalau seandainya kalian memasuki api yang tadi ditungkutnya ya, ditungkut kiat juga, diperintahkan oleh amir kalian tadi, ya, ma kharaju minha abadan, kalian tidak akan bisa keluar dari api itu selama-lamanya. Itu kata Nabi, kalau seandainya kita ditamak ke dalam apinya, kalian tidak akan bisa keluar dari api itu selama-lamanya. Kata beliau nih, innama ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara-perkara yang baik-baik saja. Kalau pemimpin kau nyawa tamak dalam api, bayar nak tamak dalam api, ya maksud Nabi SAW. Nah ini merupakan ancaman keras bagi mereka benar-benar menceburkan diri ke dalam kobaran api tersebut, karena akan merasakan azab akhirat bersamaan dengan azab apa ya? Dunia. Ya, boleh azab akhirat, boleh azab dunia. Azab akhiratnya apa? Kenapa ya? Azab dunianya kenapa itu? Karena tamak dalam api. Azab akhiratnya karena mentaati makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai mereka menceburkan diri ke dalam api, niscaya tidak akan bisa keluar, kata Nabi SAW. Nah, ketaatan itu hanya berlaku pada perkara-perkara yang ma'ruf saja, perkara-perkara yang baik saja. Jadi hadis di atas adalah dalil bahwa kepala kepolisian itu tidak boleh ditaati dalam perkara yang maksiat. Karena polisi itu bagian daripada ulil amri, Pak. Ya, alat daripada ulil amri. Wajib bagi kita untuk mentaati mereka. Tentunya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dalam bukan perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa masuk Isya? Berapa nih? Cepat kan masuknya. Cuman memang masuknya tadi agak cepat deh. Jam 5 lewat 28 dah masuk. Tipas habis juga. Kemudian pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal, kata beliau, as-sam'u wa ta'ah lil a'immati wa amirul mu'minin wal bari wal fajir. Kata beliau, bersikap patuh dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dan amirul mu'minin, baik maupun yang jahat. Artinya sikap taat kepada penguasa ini hukumnya wajib. Nah, ini kalau kita tidak taat kepada penguasa kita, maka kita berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan, siapa saja yang menduduki tampuk khilafah,
lalu umat bersatu bersamanya, umat meridhoinya melalui proses pemilihan dan voting misalnya, atau melalui pelimpahan mandat dari khalifah sebelumnya, atau melalui penaklukan dengan aksi militer sampai menjadi khalifah dan dinobatkan sebagai Amirul Mukminin, maka dia wajib dipatuhi dan ditaati. Demikian juga jihad, perang yang selalu berlaku bersama khalifah. Ya, jihad ini akan terus ada sampai hari kiamat nanti. Cuman jihad dengan pemimpin. Tidak boleh kita angkat senjata ke diri. Ya, harus ada izin dari pemimpin kita. Ya. Baik itu seorang raja ataupun kepala negara ataupun presiden republik. Jadi peperangan melawan kaum kafir tetap berlaku bersama para penguasa kaum muslimin. Ya. Harus ada komando dari pemimpin kita. Meskipun mereka itu jahat umpamanya, atau mereka berbuat sejumlah kemaksiatan, kejahatan dan maksiat tersebut bisa mencemarkan tampuk kekuasaan mereka, wajib mentaati mereka. Juga terhadap komandan pasukan tetap berperang bersama komandonya meskipun ia berbuat perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sampai sini dulu cukup. Jadi kesimpulan ini ya. Jadi wajib bagi kita untuk mendengar dan taat dengan pemimpin kita. Wallahu a'lam bishawab. Selesai kita bab ini, insyaallah pekan depan masuk ke bab yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.